Di dalam firman Tuhan, kitab Efesus pasal 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan selamat pagi pada minggu pagi hari ini, tanggal 16 Maret 2025. Kita berterima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai di pertengahan bulan Maret ini. Karena kita sudah berada di tengah bulan Maret, tanggal 16 Maret. Karena kita adalah buatan Tuhan. Kita ini kata firman Tuhan, kita ini buatan Allah, kita diciptakan sama Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, mari hidup untuk Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu. Setiap kita mau berbondong-bondong bersama istri, anak semua sekeluarga, suami istri, anak-anak semua sekeluarga datang beribadah kepada Tuhan. Seperti Yosua, dia komit dalam Yosua pasal 12. Aku dan bersama keluargaku akan beribadah hanya kepada Tuhan. Mari, selagi Tuhan berikan kita sehat, selagi Tuhan berikan kesempatan yang begitu indah, mari kita mau hidup bagi Kristus, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 115 ayat yang 11, demikian firman Tuhan. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapanmu kepadaku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab Engkau melapangkan hatiku, ya Yesus. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir, ya Tuhan. Punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, Yesus. Bapa,
cipta firman-Mu, aku mau setia dan taat berpegang pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku dan pikiranku dan hatiku pagi ini untuk firman Tuhan. Ku siapkan hatiku untuk firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa dan salahku. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Engkau Bapakku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Minggu pagi tanggal 16 Maret 2025. Waktu begitu cepat. Minggu lalu tanggal 9, 2 minggu lalu tanggal 2. Waktu begitu cepat, sekarang sudah di pertengahan bulan Maret. Bulan depan, selamat tinggal. Bulan Maret sudah bulan April, bulan 4. Kita akan sama-sama melaksanakan ibadah Jumat Agung dan kenaikan Yesus ke surga. Termasuk kebangkitan Yesus Paskah. Waktu begitu cepat. Nanti kenaikan Yesus ke surga di bulan Mei sudah. Terus waktu berjalan terus. Nanti tanpa terasa, tahu-tahu menjelang Desember. Natalan lagi. Setelah itu pindah tahun 2020. Wah, waktu cepat. Berarti kesimpulannya makin mendekati kedatangan Tuhan lu Bapak Ibu ya. Mari kita mau bersiap-siap. Kata firman Tuhan kita mau baca pagi ini 2 Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23. Berbaliklah kamu daripada jalanmu yang jahat. Tetaplah ikuti segala perintah Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita mau simpan firman Tuhan dalam hati kita. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya ku jangan berdosa terhadap engkau. Hati kita ini diisi dengan firman Tuhan. Diisi dengan kebenaran Tuhan. Jangan diisi dengan dendam, dengki, benci, perkara sampah. Buang itu saudara. Isilah hatimu, hatiku dengan firman Tuhan. Kalau hati bersih itu firman Tuhan, pikiran kita juga bersih. Kalau pikiran bersih, tubuh perilaku kita juga bersih. Maka firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonike 5 ayat 3. Allah penuh dengan damai sejahtera akan menguduskan kamu seluruhnya. Supaya jiwa, supaya tubuh, jiwa roh kita atau roh, jiwa dan tubuhku kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah sampai jumpa dengan Tuhan Yesus. Ini loh Bapak, pentingnya kita baca firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman supaya kita dibentuk, supaya hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena masalahnya manusia diciptakan dari awal serupa dengan Kristus. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Sehingga ketika dalam Roma pasal 3 ayat 23 sudah hilang kemuliaan Tuhan. Maka Yesus turun dalam rangka supaya kehidupan manusia yang rusak, kehidupan manusia yang bobrok, sudah hancur, sudah hilang kemuliaan Allah, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Oleh itu mari kita hati-hati selama kita hidup ini. Kita jaga keselamatan. Hati-hati maksudnya supaya kita pelihara hati ini dengan firman Tuhan. Maka hati-hati, yaitu hati kita isilah dengan firman Tuhan. Supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan Ayub 42 ayat 22 ayat 22 sama. Ayub 22 ayat 22, gampang ingat ya. 22. Demikian. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Amin. Kita taruh hati, bukan isinya sampah, mohon maaf. Dendam, dengki, benci, perkara yang kotor. Jangan, tidak suka sama orang, iri hati. Buang semua. Kalau itu hati disipirkan negatif, pikiran kita jahat. Seperti Yudas Iskariot, hatinya uang, pikirnya uang, punya niat jahat, perbuatannya jahat. Tapi kalau hati kita di sini firman, ada kebenaran, pikiran kita memikirkan perkara surgawi, dan perilaku kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali baca firman Tuhan. 2 Raja pasal 17 ayat 7-23, pelanjutan dari
Israel mulai sejak ini saudara sudah dikuasai Raja Asyur. Udah dibuang saudara. Jadi Israel kan pecah saudara ya. Ini Israel Utara habis ya 10 suku. Maka sekarang kalau Bapak Ibu lihat di Israel, maka di Israel disebut Yahudi. Yahudi dari asal usul Yehuda. Yehuda dari Yahweh. Yehuda ya, Tuhan ya. Yusuf, Yesus, Yehuda. Yesus. Maka Yesus keturunan dari suku Yehuda. Mari kita membaca. Nah, ini pentingnya kita baca firman Tuhan. Ya. Saya sendiri tahu ini baca firman Tuhan dan sekolah Alkitab. Ya. Demikian saya sekolah Alkitab di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta. Melanjutkan master dan selanjutnya nanti di program doktor. Tujuannya supaya makin mengerti akan firman Tuhan. Supaya demikian kita mencintai Yesus dan hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan ya. Amin, puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Alkitab 2 Raja pasal 17 ya. Saya sekolah Alkitab di STHBI, Sekolah Teologi Harapan Baru Indonesia. Semua yang penting saya pernah di Amerika Serikat ya. Pokoknya semua selama kita hidup ya. Tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Ambil bagian di Singapura, saya ambil sekolah Alkitab dimanapun. Termasuk karena saya adalah putra dari kandung dari almarhum Papi Memi, pendiri tunggal gereja bertabernakel di Jember ya, tahun 1957 ya, pendiri gereja bertabernakel di Jember ya. Dan murid langsung dari Van Hessel tahun 1955 ya, dari Papi saya 1942 sudah mulai pekerjaan Tuhan almarhum. Saat ini Papi Mami sudah dipanggil Tuhan, udah pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan saya sebagai putranya terus melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Saya tidak pernah melangkah mundur, melangkah maju bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Tuhan Yesus, kita tampil lebih dari pemenang. Dan makin hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sempurna sama seperti dia. Di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Mari kita baca firman Tuhan ayat 7. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuatan Fir'aun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah. Ini jahatnya Israel. Israel sudah berdosa kepada Tuhan. Karena apa tadi firman Tuhan katakan, Mazmur 19 ayat 11, berdosa kepada Tuhan kalau hati kita tidak ada kebenaran Tuhan. Hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan berarti firman diri sendiri, firman manusia atau iblis. Pasti berdosa, saudara. Kita menjadi hidup benar karena Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada kebenaran dalam kehidupan kita. Manusia bisa cenderung berbuat dosa. Seperti saat ini. Ya, tidak tahu diri saat ini. Ya, makanya Tuhan marah, tidak bisa. Saudara. Lihat ini, ayat 8. Dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat Raja Israel. Ini menuruti manusia. Maka di sini kita belajar, Bapak Ibu, ikuti firman Tuhan. Bergaul dengan Tuhan vertikal, horizontal yang bergaul dengan anak Tuhan yang taat kepada firman. Jangan bergaul perbuatan-perbuatan yang botan-botan, yang ngawur-ngawur. Jangan Bapak Ibu ya. Perbuatan pergaulan itu bisa merusak. 1 Korintus 15 ayat 33. Merusak nanti saudara. Saya mau baca. 1 Korintus 15 ayat 33. Maka pentingnya kita harus bergaul dengan Tuhan. Ya. Terus bergaul dengan anak-anak Tuhan. Sehingga kita senantiasa ada transfer blessing dari Tuhan. Lihat ini. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena pergaulan bangsa dengan Mesir, dengan dunia, rusak pikirannya. Yudas Iskariot bergaul dengan imam-imam Yahudi, orang-orang nggak benar. Maka hatinya mata duit, pikirannya duit, pikiran jahat. Maka melalui firman Tuhan kita, hari-hari kita dibentuk sama Tuhan. Dan orang Israel telah menjalankan hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat dengan menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Coba nih, orang Israel telah menjalankan hal yang tidak patut terhadap Tuhan. Kenapa? Pergaulan dengan salah, langkahnya salah. Jadi perbuatan selalu salah, berdosa. Dan dia sendiri tidak merespon yang kebenaran Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Sama dengan detik ini, banyak orang Kristen tidak meresponnya akan kesetiaan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak bertobat tuh. Perbuatan-perbuatan berdosa. Seperti ada di Pertamina korupsi itu. Katanya saya dengan ada anak Tuhan tidak baik, sudah bertobat.
Mari kita sebagai anak Tuhan harus bertobat. Anak Tuhan harus menjadi berkat, saudara. Ya, bukan menjadi batu sandungan. Harus menjadi garam. Menjadi pelita bagi dunia bercahaya untuk kemuliaan Tuhan. Kita sebagai surat terbuka dibaca oleh orang dunia. Supaya kita menjadi contoh teladan, menjadi berkat, saudara. Ya. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi, di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Lihat ini, mereka melakukan yang jahat, timbulkan sakit hati Tuhan. Maka penting kita baca firman Tuhan, kita belajar. Mari sama-sama. Jangan pernah berbuat nyakiti hati Tuhan. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Stop dosa, Bapak Ibu. Mari kita melakukan yang benar. Standarnya firman Tuhan. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Supaya pikiran kita jernih. Hati kita jernih, bersih. Pikiran bersih. Perilaku kita bersih. Mereka beribadah kepada berhala-berhala. Walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Iblis masuk menyembah berhala, saudara. Karena berhala itu bukan dari Tuhan. Berhala kan buatan manusia. Iblis bisa masuk sehingga kita menjadi orang jahat, tidak berkenan dosa kepada Tuhan. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada yang jahat. Jalanmu yang jahat itu, dan tetap ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambamu para nabi. Amin. Sesuai dengan tema firman Tuhan malam hari ini, pagi hari ini, berbaliklah kamu daripada jalanmu yang jahat. Hari Minggu ini mari kita dengar firman Tuhan. Setiap Bapak datang minggu pagi ini, datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita bersama keluarga untuk firman Tuhan. Intinya, mari kita mau berjalan jalan Tuhan. Jangan melakukan perbuatan yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Melainkan mereka mendengarkan tengkuknya. Seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mari jangan kita tegar tengkuk. Jangan keras kepala. Rendahkan diri kita. Datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa-dewa kesia-siaan. Sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Seperti firman Tuhan pada pagi hari juga sama. Itu berbalik kembali kepada Tuhan. Jangan berbuat jahat. Mari kita melalui firman-firman. Nanti Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan yang urapi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk taat kepada firman Tuhan. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat dua anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Coba ini, membuat patung tuangan, patung Asyera, beribadah kepada Baal yang dibenci sama Tuhan. Jahat sekali, sudah. Nyakiti, makanya pantesan Israel terima murka Tuhan. Tambahan pula mereka mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan tenung dan telaah dan memperbudak dengan melakukan yang jadi mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit dan selalu berbuat jahat, nyakiti hati Tuhan. Maka berserakan sudah bangsa Israel. Kalau kita lihat, saya kalau sering ke Israel itu hanya ada suku Benyamin dan suku Yehuda, maka disebut Yahudi. Yang lain sudah berserakan sudah, karena mereka benar berarti firman Allah digenapi. Sebab itu Tuhan sampai sangat murka pada Israel dan menjauhkan mereka dari harapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda. Ini ayatnya nih. Ini firman Allah loh. Tidak ada yang tinggal, hanya suku Yehuda. Maka disebut Yahudi, Yehuda. Karena memang Yesus turun untuk orang berdosa, maka Yesus disebut keturunan Yehuda. Ya. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya di hadapannya, dibuang mereka. Ya, sampai diizinkan Raja Asyur itu pembuangan, saudara ya. Itu Israel Utara. Tapi Israel Selatan ke Babel, saudara. Nebukadnezar itu, ya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar.
Demikian orang saleh hidup menurut segala dosa yang dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhi coba. Mereka semua berdosa. Banyak mereka sampai sekarang orang Kristen tetap di dalam dosa, tidak bertobat. Ayat 23 yang terakhir, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangannya. Demikian sampai hari ini. Coba sampai hari ini, memang tidak ada, sudah pecah Israel, sudah tidak ada. Yang ada suku Yehuda dan suku Benyamin, karena dibuang oleh Raja Asyur. Karena ini mereka melanggar perintah, nyakiti hati Tuhan. Maka melalui firman-firman selalu kita baca, baik tadi malam, pagi, ayo kita datang kepada Yesus Imam Besar. Kita belajar taat kepada firman Allah tadi malam. Kita mau taat. Kita mau jauhkan diri dari perbuatan dosa. Tapi kita mau simpan firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang benar, saudara. Ya, melalui firman yang saya sampaikan. Supaya saya juga dibentuk sama Tuhan. Ayo, sama-sama kita dibentuk. Untuk kita taat kepada firman Tuhan. Jadi pelaku firman. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Dan kita memujiakan Tuhan. Dan hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Maka berkataanmu telah amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa terhadap Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin, haleluya. Dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Minggu pagi ini tanggal 16 Maret 2025. Datang kepada Yesus. Kita memujiakan Tuhan sekeluarga. Beribadahlah kepada Tuhan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengar firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman. Hidup kita diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.